Bayangkan, uang triliunan rupiah yang seharusnya membangun negeri, mengalir diam-diam ke rekening asing. Bayangkan proyek raksasa kilang minyak Pertamina, yang diklaim sebagai kebanggaan bangsa, ternyata menyimpan rahasia kotor di balik dinding kaca kekuasaan. Dan di tengah semua itu, seorang menteri keuangan bernama Purbaya tiba-tiba menemukan jejak yang tak seharusnya ada. Ia tak sendirian, dua sosok kuat, KDM dan Ahok, muncul di sisi yang sama, menembus tembok kepentingan, melawan arus politik, dan siap membongkar kejahatan yang mengguncang jantung ekonomi negara. Namun semakin dalam mereka menggali, semakin berbahaya rahasia yang mereka temukan. Inilah kisah tentang keberanian, pengkhianatan, dan pertaruhan hidup demi satu kata yang semakin langka di negeri ini, kebenaran. Inilah kisah Purbaya terkejut. KDM dan Ahok bongkar skandal kilang Pertamina. Sebuah cerita yang akan membuka mata, dan mungkin mengguncang hati Anda. Siang itu, langit Jakarta tampak biasa saja, tapi di lantai 8 gedung Kementerian Keuangan, badai besar tengah terbentuk. Di balik pintu tertutup rapat, Menteri Keuangan Purbaya menatap layar laptopnya dengan wajah tegang. Di hadapannya terpampang angka-angka mencurigakan, dana proyek kilang minyak Pertamina yang melonjak tanpa penjelasan. Ada aliran dana triliunan rupiah yang hilang arah, berpindah dari satu rekening ke rekening lain, menembus batas negara, dan berakhir di rekening anonim. Purbaya menatap tajam pada satu nama di laporan itu. Tangannya bergetar. Tidak mungkin, ini bukan kesalahan biasa, bisiknya pelan. Ia menutup berkas itu perlahan. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Setiap baris laporan seolah menjeritkan satu hal, ada permainan besar yang selama ini disembunyikan. Di luar, pegawai masih lalu lalang membawa berkas, tak tahu bahwa di dalam ruangan itu, rahasia paling gelap keuangan negara sedang terbongkar. Purbaya sadar, jika ia salah melangkah, bukan hanya kariernya yang tamat, tapi juga nyawanya bisa jadi taruhannya. Tiba-tiba telepon di mejanya berdering. Sebuah suara di ujung sana berkata dengan nada berat, "Pak Menteri, jangan buka data itu lebih jauh, beberapa nama di dalamnya sangat berkuasa." Purbaya terdiam. Suara itu lalu terputus, meninggalkan dengung dingin yang menggantung di udara. Ia menatap jendela tinggi kantornya. Jakarta tampak damai, tapi di balik gedung-gedung megah itu, uang rakyat mungkin sedang dipermainkan oleh segelintir orang. Malam harinya, Purbaya kembali ke ruang kerjanya seorang diri. Ia menyalakan lampu meja dan membuka kembali berkas itu. Di halaman terakhir, terdapat tanda tangan digital yang aneh, mirip milik seorang pejabat tinggi, namun hasil verifikasi menunjukkan tanda tangan palsu. Purbaya menutup matanya, menarik napas panjang. Ini bukan sekadar korupsi, ini operasi, gumamnya pelan. Dan malam itu, sebelum meninggalkan ruangannya, ia menulis satu catatan kecil di buku pribadinya. "Jika sesuatu terjadi padaku, buka file KDM Project Ah." Sebuah pesan yang kelak akan menjadi pemicu terbongkarnya skandal energi terbesar dalam sejarah negeri ini. Di sebuah kafe gelap di sudut Jakarta Selatan, seorang pria duduk sendirian. Jas hitamnya rapi, matanya tajam menatap berita di layar televisi yang menampilkan wajah Purbaya saat konferensi pers singkat siang tadi. Nama pria itu adalah KDM, sosok yang dulu dikenal sebagai pengusaha berpengaruh di bidang energi, kini lebih banyak beroperasi dalam diam. Ia menyesap kopinya perlahan, sambil tersenyum tipis. Akhirnya, ada juga yang berani buka file itu, katanya pelan. KDM sudah lama tahu ada permainan kotor dalam proyek kilang minyak Pertamina. Bertahun-tahun ia menyimpan bukti, tapi tak pernah menemukan sekutu yang cukup kuat untuk melawan para pemain besar di balik layar. Kini, nama Purbaya muncul di berita sebagai sosok yang mulai menggoyang stabilitas neraca negara. Bagi KDM, itu bukan kabar buruk, itu tanda pertempuran telah dimulai. Ia tahu, bila Purbaya berani membuka data itu, maka benturan besar tak terhindarkan. Malam semakin larut ketika KDM menerima pesan terenkripsi di ponselnya, file audit ditemukan. Pertemuan perlu segera. Pesan itu dikirim oleh seseorang dengan inisial ATP, sebuah kode yang hanya dipahami sedikit orang di lingkaran lama sektor energi. KDM menatap layar ponsel itu lama, sebelum menulis balasan singkat, "Saya siap. Tapi kita harus bawa Ahok." Di tempat lain, dalam keheningan kantor kosong, Purbaya memeriksa kembali laporan keuangannya. Ia belum tahu bahwa seseorang dari masa lalu, KDM,
sedang memperhatikannya, dan mungkin menjadi satu-satunya orang yang bisa membantunya menghadapi badai politik yang akan datang. Namun di sisi lain, ada kekuatan besar yang mulai gelisah. Para pejabat lama yang terlibat dalam proyek kilang itu mulai memerintahkan penyelidikan internal, mencari tahu siapa yang berani mengusik sarang naga. KDM menatap keluar jendela kafe, lampu-lampu kota berpendar di matanya. Kalau mereka pikir bisa sembunyikan uang rakyat selamanya, mereka salah besar, ucapnya lirih. Ia menutup jasnya, berdiri, lalu berjalan keluar ke malam yang lembab. Langkahnya berat tapi pasti, karena ia tahu, setelah malam ini, jalan pulang sudah tak ada lagi. Hujan baru saja reda ketika mobil hitam berhenti di parkiran bawah gedung tinggi di kawasan SCBD. Lampu mobil padam, dan dari dalamnya keluar 3 sosok, Purbaya, KDM, dan seorang pria dengan wajah keras namun sorot mata penuh keyakinan, Ahok. Tak ada sambutan, tak ada jabat tangan. Hanya kesunyian dan pandangan yang saling mengukur niat. Malam itu bukan pertemuan biasa. Itu adalah awal dari operasi paling berani dalam sejarah politik dan ekonomi Indonesia. Ruangan rapat yang mereka tempati hanya diterangi satu lampu gantung redup. Di atas meja, berkas-berkas bertumpuk, laporan keuangan, catatan bank, dan dokumen audit dengan segel merah bertuliskan, rahasia negara. Purbaya membuka pembicaraan dengan nada tenang tapi dalam, kalau data ini benar, kita sedang berhadapan dengan jaringan korupsi yang menembus kementerian, BUMN, bahkan parlemen. KDM menatapnya tanpa berkedip. Bukan kalau, Pur, ini sudah pasti. Saya punya bukti tambahan, tapi begitu kita buka, mereka akan menyerang balik dengan segalanya yang mereka punya. Ahok bersandar di kursi, menatap dua pria di depannya. Kalian tahu apa yang kita hadapi? Ini bukan sekadar maling uang negara. Ini sistem, jaringan tua yang hidup dari darah rakyat. Ia memukul meja pelan, membuat berkas di atasnya bergetar. Tapi saya tidak akan mundur. Saya sudah terlalu lama lihat orang jujur dikorbankan. Kalimat itu menggema, menembus dinding beton seolah menantang siapapun yang mendengarnya. Purbaya menatap layar laptopnya dan menampilkan grafik aliran dana yang berpindah lintas negara, dari Jakarta, ke Singapura, hingga ke Kepulauan Cayman. Semua atas nama proyek kilang mandiri energi nasional. Total nilainya mencengangkan, lebih dari 270 triliun rupiah. KDM memejamkan mata sejenak, lalu membuka map coklat dan mengeluarkan flash disk. Ini salinannya, termasuk rekening penerima dan nama-nama pejabat aktif. Kalau ini bocor, mereka akan gila. Hening menyelimuti ruangan. 3 tokoh itu saling berpandangan. Di luar, suara petir menggema lagi, seolah menjadi tanda bahwa badai besar benar-benar akan datang. Lalu Purbaya berkata pelan namun pasti, baik. Mulai malam ini, kita bentuk tim investigasi. Operasi bersih kilang resmi dimulai. Ahok tersenyum miring. Kita lihat, seberapa jauh mereka berani melawan kebenaran. Dan malam itu, di tengah langit Jakarta yang kembali diselimuti awan hitam, sejarah baru sedang ditulis oleh 3 orang yang berani menantang sistem yang selama ini tak tersentuh. Tak butuh waktu lama sejak malam pertemuan rahasia itu. Kabar tentang gerakan aneh di lingkaran Kementerian Keuangan mulai beredar di kalangan pejabat tinggi. Beberapa telepon tak dikenal mulai masuk ke nomor pribadi Purbaya, semuanya bernada sama, peringatan halus yang dibungkus sopan santun kekuasaan. Namun yang lebih berbahaya bukanlah ancaman terbuka, melainkan mata-mata yang bergerak dalam diam. Di ruang kerja KDM, seorang asisten menemukan bahwa komputer utamanya tiba-tiba restart sendiri, padahal tak tersentuh siapapun. Dalam hitungan jam, jaringan internal perusahaan KDM diserang malware. File-file investigasi mereka menghilang, seolah tersedot entah kemana. Mereka tahu kita sudah bergerak, ucap KDM datar, menatap layar yang kini hanya menampilkan pesan singkat, berhenti, atau kami yang berhenti kalian. Sementara itu, Ahok mulai merasakan tekanan lain. Sejumlah media tiba-tiba menayangkan berita lama yang mendiskreditkan namanya, mengaitkan isu masa lalu dengan dugaan baru. Tapi seperti biasa, Ahok tak gentar. Kalau mereka main kotor, kita buka semuanya, katanya tegas dalam rapat tertutup bersama tim kecil mereka. Purbaya menatapnya, wajahnya tampak tegang namun matanya penuh keyakinan. Belum waktunya, katanya pelan. Kita belum punya semua bukti.
Tapi begitu waktunya tiba, tak ada tempat lagi untuk mereka bersembunyi. Di sisi lain kota, dalam gedung tak berlogo, sekelompok pria berseragam gelap sedang berdiskusi di ruangan remang. Salah satu dari mereka memegang foto 3 orang, Purbaya, KDM, dan Ahok. Mereka terlalu jauh, kata seorang pria tua dengan suara dingin. Kalau tak bisa dibungkam, buat publik membencinya. Sebuah rencana baru disusun malam itu, bukan hanya untuk menghentikan penyelidikan, tapi menghancurkan reputasi para penggagasnya. Namun yang mereka tak tahu, Purbaya sudah memperhitungkan semuanya. Ia tahu permainan ini tak akan berjalan bersih. Ia menulis pesan singkat ke KDM, mereka sudah bergerak. Tapi kita juga punya teman di dalam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ketiganya sadar apa yang sedang mereka hadapi bukan sekadar skandal korupsi. Ini adalah perang informasi dan kekuasaan, di mana kebenaran adalah senjata paling mematikan. Pagi itu, publik Indonesia diguncang. Ratusan halaman dokumen keuangan rahasia Pertamina tersebar luas di dunia maya. File berjudul Kilang Mandiri _Leak muncul serentak di berbagai forum internasional, disertai daftar rekening luar negeri dan transaksi mencurigakan. Dalam hitungan jam, nama-nama besar muncul di media sosial, pejabat aktif, mantan menteri, bahkan figur politik berpengaruh. Dunia ekonomi gempar, pasar saham goyah, dan di balik semua itu, Purbaya hanya duduk diam di ruangannya, menatap layar berita yang menayangkan wajahnya tanpa jeda. Siapa yang bocorkan ini? Tanya stafnya panik. Purbaya tak menjawab. Ia tahu jawabannya, hanya 3 orang yang punya akses penuh pada file itu, dirinya, KDM, dan Ahok. Tapi siapa di antara mereka yang melepas data ke publik, ia tak mau menebak. Yang jelas, pertempuran sudah dimulai secara terbuka. Telepon di mejanya berdering tanpa henti, wartawan, anggota dewan, bahkan menteri lain menuntut penjelasan. Kita diambang krisis politik, ujar sekretarisnya dengan wajah pucat. Purbaya menatap keluar jendela, lalu berkata datar, bukan krisis, ini kebangkitan. Rakyat akhirnya melihat apa yang selama ini disembunyikan. Di sisi lain kota, KDM duduk di ruang kerjanya yang gelap. Ia menatap layar komputer dengan tatapan tajam, membaca ribuan komentar publik yang membanjiri dunia maya. Mereka akhirnya tahu, ucapnya lirih. Tapi senyum itu tak bertahan lama. Pesan masuk ke ponselnya, kamu sudah menandatangani surat kematianmu. KDM tahu, setelah malam ini, ia tak lagi aman. Tapi rasa takut bukan bagian dari kamus hidupnya. Ia mengambil ponsel, mengetik pesan singkat untuk Purbaya dan Ahok, jangan berhenti. Kalau mereka menyerangku, lanjutkan. Sementara itu, Ahok muncul di depan publik. Wajahnya tegas, suaranya lantang. Rakyat berhak tahu kemana uang mereka mengalir. Jangan takut pada kebenaran. Seruan itu menggema di seluruh media nasional. Ia tahu, setelah ucapannya itu, ia telah menjadi target utama. Tapi justru disitulah kekuatannya, berani melawan saat semua orang memilih diam. Di malam yang sama, di balik gedung-gedung bercahaya, sebuah server misterius di luar negeri mencatat jutaan unduhan file bocoran itu. Dunia internasional mulai menyoroti Indonesia. Dan di ruang sunyi Kementerian Keuangan, Purbaya menatap ke layar peta digital yang menampilkan arah aliran uang ke berbagai negara. Ia bergumam pelan, mereka kira bisa sembunyi di balik sistem, tapi malam ini, seluruh dunia sudah melihat wajah mereka. Ledakan data yang mengguncang negeri belum juga reda, tapi kini badai yang lebih berbahaya datang dari arah berlawanan. Dalam hitungan hari, media nasional dibanjiri isu baru, KDM terlibat suap proyek luar negeri, Ahok kembali melanggar etika pejabat, Purbaya dituding penyebab anjloknya nilai rupiah. Semua berita itu muncul serentak, seolah dikendalikan dari satu pusat kekuatan. Rakyat kebingungan. Sebagian percaya pada kebocoran dokumen, sebagian lagi menuduh semua ini hanya drama politik menjelang pemilu. Di gedung parlemen, wajah Purbaya terpampang di layar raksasa ruang sidang. Ia dipanggil untuk memberikan penjelasan terkait gangguan stabilitas ekonomi nasional. Suara anggota dewan saling bersahutan, sebagian menekan, sebagian mencibir. Saudara Menteri, apakah benar Anda terlibat dalam kebocoran dokumen rahasia negara? Tanya seorang anggota dewan dengan nada menuduh. Purbaya menatapnya tajam. Yang saya buka bukan rahasia negara. Yang saya buka adalah kejahatan terhadap negara.
Ruang sidang hening sesaat, sebelum suara gaduh kembali pecah. Sementara itu, di luar gedung pemerintahan, KDM terpaksa mengungsi ke tempat aman. Mobilnya diikuti dua kendaraan gelap tanpa plat. Ia tahu itu bukan kebetulan. Di sebuah rumah aman di pinggiran Bogor, ia duduk bersama dua mantan anggota Intel yang dulu pernah bekerja dengannya. Kita sedang menghadapi jaringan yang lebih besar dari yang kita duga, ujar salah satu dari mereka. Mereka punya kaki di militer, di partai, di korporasi luar negeri. KDM hanya menatap kosong. Kalau begitu, kita pukul di tempat yang paling mereka takutkan, data. Di saat yang sama, Ahok menerima surat resmi dari atasannya, ia akan diperiksa atas dugaan penyalahgunaan wewenang masa lalu. Ia tertawa keras saat membaca surat itu. Mereka pikir saya akan diam karena ancaman administrasi, katanya pada wartawan yang menunggunya di luar gedung. Silakan periksa, saya tidak takut. Tapi nanti, saya juga akan periksa mereka satu persatu. Pernyataannya viral dalam hitungan menit. Namun malam harinya, di balik layar, Purbaya menerima pesan dari penghubung anonim yang selama ini memberi bocoran internal. Pesan itu singkat, mereka akan serang habis-habisan. Tapi tetap tenang, file utama belum mereka temukan. Pastikan salinan tetap aman di server luar negeri. Purbaya menatap layar ponselnya lama, lalu menatap keluar jendela kantornya. Hujan deras mengguyur Jakarta. Mereka bisa serang dari segala sisi, bisiknya, tapi satu hal yang mereka tak punya, keberanian untuk menghadapi kebenaran. Dan malam itu, ia tahu, serangan baru saja dimulai, tapi perang masih jauh dari selesai. Di sebuah ruangan tertutup di bawah tanah. Kementerian Keuangan, cahaya layar komputer menjadi satu-satunya penerang. 3 orang duduk di depan monitor besar, Purbaya, KDM, dan seorang analis siber muda bernama Dita, yang baru direkrut secara rahasia. Dita menatap layar yang menampilkan jaringan transaksi global. Kita berhasil menembus lapisan ketiga server luar negeri, katanya tegang. Ada ribuan transaksi dari rekening pemerintah fiktif menuju rekening pribadi di Cayman, Swiss, dan Dubai. Purbaya menatapnya tajam. Cari pola pengulangan. Uang sebesar ini tidak bergerak tanpa ritme. Jari Dita menari cepat di keyboard, dan perlahan grafik di layar berubah, membentuk pola spiral. Di tengahnya, muncul satu nama kode, Alpha Node. KDM mendekat, matanya membesar. Saya kenal kode ini, dulu proyek internal yang ditujukan untuk cadangan migas strategis. Tapi setelah 2018, dana proyek ini menghilang dari laporan tahunan. Ahok yang sejak tadi diam, berdiri dari kursinya. Artinya sebagian besar uang negara yang kita pikir untuk hilang, justru disedot ke jaringan luar negeri. Bukan sebagian, jawab Purbaya pelan. Hampir semuanya. Suasana ruangan mendadak sunyi. Dita menatap mereka dengan wajah pucat. Kalau ini benar, kita bukan cuma buka korupsi, kita buka skandal global yang bisa guncang ekonomi Asia. Tapi sebelum mereka sempat menyalin seluruh file, alarm sistem berbunyi. Ada penyusup, seru Dita. Layar tiba-tiba berganti warna merah dengan pesan berkedip, Unauthorized Access Detected. Dalam hitungan detik, jaringan listrik padam, dan ruangan itu diselimuti kegelapan. KDM langsung mencabut kabel dari CPU dan memasukkan hard drive cadangan ke tas hitamnya. Kita tak punya waktu, file ini harus diamankan sebelum mereka hapus semuanya. Purbaya menyalakan lampu senter di ponselnya dan memimpin mereka keluar. Di koridor gelap itu, hanya langkah kaki dan suara alarm jauh yang terdengar, seolah negeri ini sendiri sedang memperingatkan mereka, kebenaran tak akan mudah lahir. Beberapa jam kemudian, mereka sudah berada di tempat persembunyian baru. KDM menyerahkan hard drive itu pada Purbaya. Ini kunci segalanya. Tapi begitu file ini keluar, tak ada jalan kembali. Ahok menatap keduanya, lalu berkata dengan suara berat, jalan kembali sudah hilang sejak malam pertama kita bertemu. Mereka saling berpandangan dalam diam. Di luar, fajar mulai merekah, dan sinar pertama mentari menembus tirai ruangan. Itu bukan cahaya biasa, tapi tanda bahwa perang menuju kebenaran baru saja menembus batas terakhirnya. 3 hari berlalu sejak peretasan di ruang bawah tanah. Sejak itu, keadaan menjadi semakin genting. Purbaya kini hidup di bawah pengawasan ketat. Setiap rapat kementerian terekam, setiap langkahnya diawasi, dan setiap kalimatnya disaring oleh pengaman protokol.
Tapi di balik semua itu, ia tahu, pengaman itu bukan untuk melindunginya, melainkan untuk memata-matainya. Setiap malam ia menerima pesan rahasia dari jaringan sipil dan akademisi yang diam-diam mendukungnya. Mereka memperingatkan, waktu kita tinggal sedikit. Pemerintah sedang bersiap mengganti semua pejabat kunci. Kau akan dibungkam lewat keputusan resmi. Sementara itu, KDM bersembunyi di rumah aman di luar kota. Ia tampak lelah, matanya merah akibat begadang. Namun tangannya tak berhenti mengetik. Ia tengah menyusun laporan digital lengkap berisi jejak transaksi dari file Alpanode. Kalau mereka menghapus data aslinya, setidaknya dunia masih punya salinan, katanya kepada Ahok melalui sambungan terenkripsi. Upload ke server internasional. Jangan tunggu izin siapapun, jawab Ahok cepat. Kita tidak lagi bicara politik. Ini soal menyelamatkan uang rakyat. KDM mengangguk pelan. Tapi ia tahu, tindakan itu berarti satu hal, mereka akan menjadi buronan resmi kekuasaan. Di sisi lain, Ahok mulai bergerak terbuka. Ia menghadiri berbagai forum publik, bicara lantang soal transparansi migas, menyebut adanya permainan besar yang menghambat pembangunan kilang nasional. Kata-katanya mengguncang layar televisi. Negara ini harus memilih, melindungi pencuri atau melindungi rakyatnya. Kalimat itu viral, memicu gelombang solidaritas. Ribuan warganet mulai menuntut penjelasan resmi, menandatangani petisi digital bertajuk Tagar Buka Kilang. Jalanan mulai ramai dengan spanduk bertuliskan, "Kami percaya Purbaya, KDM, dan Ahok." Namun di gedung tinggi pusat kekuasaan, wajah-wajah gelap mulai panik. Mereka tahu, narasi telah berubah, dan rakyat mulai berpihak pada kebenaran. Namun, tekanan datang dari arah yang lebih halus. Sejumlah diplomat asing mulai menghubungi Purbaya, menawarkan solusi diplomatik, agar kasus ini diselesaikan secara tertutup. Dunia tidak suka ketidakstabilan, Pak Menteri, ujar seorang duta besar dengan senyum palsu. Purbaya hanya menatapnya dingin. Kebenaran bukan ancaman bagi stabilitas. Yang jadi ancaman adalah mereka yang hidup dari kebohongan. Malam itu, Purbaya pulang tanpa pengawalan. Ia berjalan sendiri di trotoar basah, menatap ke arah gedung tinggi tempat semua keputusan negara dibuat. Waktu semakin sempit, tapi langkahnya tetap mantap. Dalam hati kecilnya, ia tahu, kebenaran tak akan menunggu selamanya. Dan sebelum semuanya berakhir, file itu harus sampai ke publik, apapun harganya. Subuh itu, udara Jakarta terasa berat. Langit masih gelap ketika KDM menatap layar laptopnya, keringat dingin menetes di pelipis. Di layar, bar kemajuan upload sudah mencapai 98%. File rahasia, Alpanode, berisi transaksi gelap lintas negara senilai triliunan rupiah, hampir tiba di server internasional. Tiba-tiba, koneksi jaringan mulai terganggu. Lampu indikator modem berkedip merah. Mereka menemukan kita, bisik KDM panik. Dari jendela, ia bisa melihat mobil hitam tanpa plat mendekat ke arah rumah aman. Ia segera menekan tombol darurat, mengaktifkan protokol pengiriman cepat. Upload komplete 100%. File itu resmi bocor ke publik. Dalam beberapa menit, seluruh dunia akan melihat kebenaran yang selama ini disembunyikan. Di saat yang sama, Purbaya sedang berada di ruang rapat kabinet. Ia tahu waktunya sudah tiba. Teleponnya bergetar, muncul pesan terenkripsi dari KDM, sudah terkirim. Dunia akan tahu, wajah Purbaya tetap tenang, tapi dalam hatinya bergolak. Beberapa detik kemudian, suasana rapat mendadak berubah. Para menteri dan staf terkejut melihat layar besar di ruang rapat, portal berita internasional menyiarkan langsung. Kebocoran dokumen Alpanode, dana kilang Pertamina mengalir ke rekening pejabat tinggi dan konglomerat global. Ruangan langsung sunyi, beberapa wajah pucat, beberapa lainnya marah. Seorang pejabat berdiri dan berteriak, "Siapa yang berani melakukan ini?" Purbaya hanya menatap mereka dalam diam. Dalam pikirannya, satu kalimat menggema, kebenaran akhirnya bicara sendiri. Sementara itu, Ahok sedang diwawancarai di stasiun TV nasional. Saat berita bocoran muncul, ia menatap kamera dengan sorot tajam. Sekarang semua orang tahu siapa yang selama ini mencuri uang rakyat. Tugas kita belum selesai, tapi hari ini sejarah berpihak pada kejujuran. Suasana studio berubah hening. Presenter pun tak bisa menahan air matanya. Di luar sana, ribuan warga turun ke jalan, membawa poster bertuliskan, "Kami tidak takut." Dan, "Tangkap dalangnya."
Gelombang rakyat mulai bergerak seperti badai, dan tak ada kekuatan politik yang bisa menahannya lagi. Namun di balik semua euforia itu, bahaya baru muncul. Sistem keamanan nasional lumpuh akibat serangan balasan dari kelompok yang terungkap dalam bocoran tersebut. Mereka mencoba menghapus semua jejak digital, bahkan dari server internasional, ujar Dita lewat sambungan aman. KDM yang selamat dari penggerebekan menjawab lirih, selama satu orang saja masih percaya, kebenaran itu tak akan bisa dipadamkan. Dan di tempat berbeda, Purbaya berdiri di balkon kantornya, menatap langit Jakarta yang mulai terang. Ia tahu badai baru saja dimulai, tapi setidaknya, tirai kebohongan telah robek untuk selamanya. Hari setelah kebocoran, Alpanode menjadi berita dunia, Indonesia seolah berubah menjadi medan perang tanpa senjata. Media nasional dipenuhi pemberitaan yang saling bertentangan. Sebagian menuduh Purbaya, KDM, dan Ahok sebagai pengkhianat negara yang merusak stabilitas ekonomi. Sebagian lagi menyebut mereka pahlawan transparansi yang berani menantang oligarki minyak. Kebenaran dan kebohongan kini bertarung di depan jutaan mata rakyat, dan yang kalah akan terhapus dari sejarah. Di balik layar, serangan dimulai. Akun media sosial mereka diretas. Nomor pribadi disebar ke publik. Rumah keluarga KDM diserang masa bayaran pada malam hari. Mereka ingin kita diam, ujar KDM dengan suara parau lewat sambungan aman kepada Ahok. Ahok membalas dengan nada tegas, kalau kita diam, mereka menang. Kita sudah melangkah sejauh ini. Sekarang waktunya berdiri. Purbaya yang mendengarkan pembicaraan itu menunduk lama. Ia sadar, mereka bukan lagi sedang membongkar kasus, tetapi melawan sistem yang sudah mengakar puluhan tahun. Beberapa jam kemudian, televisi nasional menayangkan breaking news, Menteri Keuangan Purbaya dicopot dari jabatannya. Ruang tamu rakyat membeku, tak ada yang berbicara. Namun di balik keputusan itu, ada sesuatu yang lebih besar, tanda bahwa mereka yang ketakutan kini mulai menunjukkan wajah aslinya. Purbaya menatap layar itu tanpa ekspresi. Mereka pikir jabatan bisa menghentikan kebenaran. Mereka lupa, kebenaran tidak perlu jabatan untuk bicara. KDM menatapnya dengan sorot tegas. Kita lanjutkan perang ini tanpa seragam, tapi dengan suara rakyat. Ahok memanfaatkan momentum itu. Ia menggelar konferensi pers di depan ribuan wartawan. Purbaya dicopot bukan karena bersalah, tapi karena terlalu jujur. Katanya lantang. Sorak-sorai menggema. Namun dari kejauhan, suara drone terdengar, melayang di atas kerumunan. Beberapa detik kemudian, jaringan siaran tiba-tiba mati. Semua layar televisi hitam. Semua sinyal disabotase. Dita yang memantau dari markas siber segera berteriak, mereka sedang menutup akses informasi. Mereka ingin membalik narasi sebelum rakyat sadar apa yang terjadi. Dalam keheningan yang mencekam itu, Purbaya menatap jendela dari tempat persembunyiannya. Ia melihat kilatan petir di langit Jakarta. Mereka bisa memutus siaran, tapi tidak bisa memutus kesadaran, ucapnya lirih. Malam itu, mereka bertiga tahu, serangan balasan baru saja dimulai, dan pertempuran berikutnya akan menentukan siapa yang benar-benar menguasai negeri ini. Jakarta pagi itu tak lagi sama. Layar televisi dibanjiri siaran yang dikendalikan satu narasi, Purbaya dan kelompoknya pengkhianat negara. Namun di dunia maya, cerita berbeda mulai meledak. Di media sosial, muncul ribuan akun yang menyebarkan bukti, video, dan rekaman rahasia hasil kebocoran Alpanode. Tagar-tagar kebenaran untuk rakyat menduduki posisi teratas di seluruh platform. Sementara pemerintah berusaha memblokir akses, para aktivis dan jurnalis independen justru membentuk jaringan bawah tanah, jaringan yang disebut suara dalam gelap. Pusat operasinya tersembunyi di sebuah gudang tua di pinggiran Depok. Di sanalah KDM, Ahok, dan Dita bekerja siang malam. Mereka menyusun tayangan dokumenter singkat, menampilkan alur uang gelap yang mengalir dari proyek kilang Pertamina hingga ke rekening asing. Kalau kita rilis ini di jam prime time digital, dunia takkan bisa diam, ujar Dita sambil memantau grafik penonton daring. Ahok tersenyum lelah. Dulu kita bicara di ruang rapat, sekarang di ruang rakyat. KDM menambahkan, dan suara rakyat tak bisa dimatikan dengan tombol sensor. Di sisi lain, Purbaya mulai berbicara secara terbuka. Ia muncul dalam wawancara langsung dengan media internasional. Dengan tenang ia berkata, saya tidak melawan negara.
Saya melawan korupsi yang mencuri negara dari rakyatnya. Kata-kata itu viral dalam waktu singkat. Klip wawancaranya diterjemahkan ke lebih dari 10 bahasa. Dukungan mengalir dari berbagai penjuru dunia. Investor asing menunda kerjasama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam dokumen bocoran. Tekanan ekonomi mulai menghantam pusat kekuasaan. Namun kekuasaan tidak tinggal diam. Kantor berita independen diserbu, server diambil alih, dan beberapa aktivis ditangkap dengan tuduhan menyebarkan hoaks berbahaya. Tapi gelombang rakyat terlalu besar untuk dihentikan. Ribuan orang turun ke jalan dengan wajah tertutup masker bertuliskan, "Kami suara dalam gelap." Mereka menyalakan ponsel, memancarkan cahaya kecil di tengah malam, simbol bahwa kebenaran tetap hidup meski negara mencoba memadamkannya. Malam itu, di markas mereka yang tersembunyi, Purbaya berdiri di depan layar besar menampilkan jutaan titik cahaya dari seluruh penjuru negeri, ponsel rakyat yang menyala. Air matanya menetes perlahan. Mereka sudah mengerti, ini bukan lagi perjuangan kita bertiga. Ini perjuangan bangsa. Ahok menggenggam bahunya dan berkata lirih, dan perang narasi ini, baru saja kita menangkan. Langit Jakarta pagi itu berwarna jingga keemasan. Udara terasa berat tapi damai, seolah kota ini tahu akan menyaksikan sejarah terukir hari itu. Di depan gedung DPR, lautan manusia berkumpul. Dari Sabang sampai Merauke, rakyat datang tanpa komando. Mereka membawa poster bergambar 3 tokoh, Purbaya, KDM, dan Ahok, dengan tulisan besar di bawahnya, kebenaran tak bisa dibungkam. Di tengah sorakan ribuan orang, langkah kaki Purbaya terdengar mantap. Ia naik ke panggung sederhana, mengenakan kemeja putih polos, tanpa simbol jabatan apapun. Saudara-saudaraku, suaranya bergema, hari ini bukan tentang siapa yang berkuasa, tapi siapa yang berani menjaga nurani. Siaran langsung dari seluruh dunia menyorot momen itu. Di layar raksasa di belakang panggung, KDM menampilkan seluruh bukti akhir, audit internasional, rekening rahasia, dan nama-nama besar yang selama ini bersembunyi di balik proyek kilang minyak. Ahok berdiri di sampingnya, suaranya lantang. Mereka bilang ini akan mengguncang ekonomi. Tapi justru dengan kejujuran, kita menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran. Sorak gemuruh pecah, disertai air mata banyak orang. Untuk pertama kalinya, rakyat tidak lagi hanya jadi penonton, mereka menjadi saksi kebenaran yang lahir dari keberanian. Namun tak semua yang hadir bisa tersenyum. Di kejauhan, beberapa kendaraan militer siaga, tanda kekuasaan belum sepenuhnya menyerah. Tapi kali ini, kekuatan bukan lagi di tangan mereka. Media internasional, lembaga HAM, dan organisasi rakyat sudah bersatu mengawasi. Purbaya menatap ke arah kamera, menatap dunia. Kita tidak sempurna, tapi kita tidak akan berhenti berjuang. Karena bangsa besar bukan yang kaya minyaknya, tapi yang jujur hatinya. Saat matahari mencapai puncak, lagu kebangsaan bergema pelan dari tengah masa. Ribuan orang menyanyikannya dengan suara bergetar. KDM menatap langit, Ahok menunduk khusyuk, dan Purbaya memejamkan mata sebentar, seolah berbicara pada Tuhan, kami sudah menunaikan tugas kami. Hari itu tercatat sebagai hari kebenaran nasional, hari di mana negeri ini belajar bahwa kekuasaan bisa jatuh, tapi kejujuran akan selalu berdiri. Dan di antara riuh tepuk tangan, Dita berbisik pelan, "Pak, kita berhasil." Purbaya tersenyum tipis, menatap rakyat di bawah panggung. "Tidak, Dita," katanya lembut. "Mereka yang berhasil, rakyatlah pemenangnya." Ketika tirai kebohongan akhirnya tersingkap, dunia menyadari satu hal, kebenaran mungkin bisa ditunda, tapi tidak pernah bisa dibungkam. Purbaya, KDM, dan Ahok bukan hanya 3 nama dalam berita, mereka adalah simbol bahwa di tengah gelapnya kekuasaan, masih ada api kecil yang berani menyala. Dari balik ancaman, fitnah, dan pengkhianatan, mereka menunjukkan satu pelajaran besar untuk kita semua. Bahwa keberanian tidak selalu datang dari senjata, tapi dari suara hati yang tak mau diam. Dan mungkin, hari ini kita belajar, bahwa keadilan bukan hadiah, tapi hasil dari perjuangan yang tak kenal lelah. Beat musik mulai naik perlahan, nada harapan. Cerita ini belum berakhir, karena selama masih ada rakyat yang berani bertanya, selama masih ada yang menolak tunduk pada kebohongan, perjuangan akan terus hidup. Kalau kamu percaya kebenaran harus terus disuarakan, bantu sebarkan kisah ini. Jangan lupa like,
komen, dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah investigasi dan politik paling panas di negeri ini. Bersama kita jaga suara kebenaran. Karena diam berarti kalah.